warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurliani S, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Dokokapa, Kabupaten Donggala, akan melakukan kegiatan pra-observasi dalam rangka melakukan supervisi di kelas. Jadi kali ini saya ditemani dengan rekan saya, Ibu Lisna Wangsi yang mengajar sebagai guru sejarah di SMA Negeri 1 Dokokapa. Beliau yang akan menjadi rekan selama pelaksanaan supervisi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tak kurang apapun ya, Bu ya. Tetap semangat. Oke. Jadi kali ini saya meminta waktunya Ibu Lis untuk berbicara tentang apa saja yang perlu kita bahas pada saat sebelum melakukan supervisi atau observasi di kelas. Jadi di sini pra observasi dimaksudkan kita dapat saling sharing untuk membahas tentang apa saja sehingga ibu akan merasa lebih nyaman, mungkin lebih siap dan lebih percaya diri pada saat pelaksanaan observasi di kelas nantinya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Apa tujuan yang ibu ingin capai pada kegiatan pembelajaran di kelas? Untuk tujuan pembelajaran kita tentang sejarah, kan kita tahu kalau sejarah itu hanya tentang masa lalu. Oke. Pelajaran-pelajaran masa lalu sehingga identik dengan kata bosan ya atau Ya. malas. Jadi tujuannya itu apa sih supaya siswa itu bisa menarik. Oke. Berarti biar siswa lebih Tertarik dengan mata pelajaran sejarah yang bahwasanya sejarah itu hanya mempelajari materi tentang masa lalu ya. hanya itu saja Nah, barangkali ya itu yang ada di saja, benaknya ya. siswa. Oke. Area pengembangan yang ingin ibu fokuskan atau ibu ingin tingkatkan, saya misalnya ini yang perlu saya tingkatkan, itu apa ibu? Area pengembangannya itu yang ingin dicapai itu yaitu semangat belajar siswa. Oke, ibu berfokus pada semangat belajar siswa. Karena kalau kita ingin mempelajari sesuatu hal itu kan tentunya siswanya dulu yang harus bersemangat. Oke. Jadi ibu fokusnya di semangat belajar siswa Ya. ya. Iya. Rancangan atau tahapan pada saat ibu melakukan pembelajaran nanti itu akan seperti apa sehingga siswa lebih bersemangat, lebih tertarik. Ya, oke. Untuk rancangan belajarnya itu saya akan melakukan metode diskusi. Oke, diskusi. Setelah diskusi ada namanya mencocokkan kartu atau mempasangkan kartu dengan pertanyaan dan jawaban yang akan kita ambil. Berarti bisa dengan kata lain kalau tidak salah saya mendengar ibu akan menggunakan media kartu ya. Ya, media kartu. Media kartu sehingga mereka lebih tertarik Ya, dalam lebih tertarik. pelaksanaan diskusinya. Ya. Oke. Ya sangat menyenangkan ibu, pasti akan sangat siswa akan merasa hal yang baru ya. Ya. Waktu pelaksanaannya hari apa dan jam keberapa, di kelas berapa ibu akan melakukan? Oke, waktu pelaksanaan itu di hari Jumat. Hari Jumat. Kelas 12 IPA 2. Kelas 12 kita 2 Bu ya. Di jam berapa? Di jam kita ambil di jam-jam sekitar jam 10. Jam 10. Setelah istirahat di waktu siang, jadi kita akan coba bagaimana sih reaksinya siswa ketika di jam-jam tengah hari. Menjelang tengah hari Bu Menjelang ya. tengah Iya. hari. Oke, Iya. menjelang tengah hari. Karena memang di situ sudah cukup rawan Bu ya. Iya. Iya. Sudah agak berkurang staminanya. Jadi oke. Nanti pada saat pelaksanaan di hari Jumat
jam 10 kelas 12 IPA 2 saya akan datang kembali ke kelas yang Ibu laksanakan pembelajarannya, dan saya akan mencatat semua apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, pada percakapan pra-observasi ini, di sini kita sudah memperoleh gambaran. Ya, saya sudah punya kesepakatan dengan Ibu waktunya nanti kapan, di mana, dan kita akan ada kegiatan setelah observasi di kelas, akan dilanjutkan dengan kegiatan pasca observasi yang juga dihadiri oleh Bapak pengajar praktik. Jadi di sini kita akan bersama-sama mendengar segala masukan setelah kita melakukan refleksi atau umpan balik, ya. Sebelumnya Bu nih, sebelum saya akhiri pembicaraan kita, apa yang Ibu rasakan atau dapatkan dari kegiatan pra-observasi yang kita lakukan sebelum ada supervisi di kelas? Oke, yang saya rasakan Ya. sebagai guru, sebelum kita disupervisi, kita diadakan dulu pra seperti Ya. ini itu, perasaannya kita itu tidak ada rasa tegang. Nah, biasanya kan ketika disupervisi itu tiba-tiba ada yang mensupervisi kita itu langsung masuk di dalam kelas ketika kita sedang mengajar. Jadi yang tadinya situasi kondisi itu nyaman, tetapi tiba-tiba ada yang mensupervisi kita masuk ke dalam kelas, itu jadi kayak tegang sekali. Oke. Baik guru bahkan muridnya juga. Ya, sehingga bisa siswanya. merubah ya suasana Iya, pembelajaran. suasananya jadi berubah. Ya, oke. Berarti Ibu merasa nyaman ya. Kita lakukan pra-observasi Ya. dulu sebelum kita lakukan di kelas pencatatan tentang apa yang akan kita amati. Ya. Oke, terima kasih waktunya. Ini Bu, Ibu sudah meluangkan waktu dengan saya berbagi, karena ini juga jadi masukan untuk saya bahwa memang ternyata pra-observasi itu penting supaya ada kesepakatan yang kita lakukan sebelum kita melakukan apa yang akan kita lakukan di kelas, kemudian apa yang akan saya fokuskan untuk membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi atau pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Oke, terima kasih waktu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulai pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mari sama-sama mendoakan orang tua kita di rumah, teman kita yang sakit, ya. Oke, boleh pimpin doa. Selamat siang. Masih belum makan siang? Oke, boleh ulang lagi. Selamat siangnya. Coba Eko. Oke, masih semangat ya? Masih. Oke, masih ada temannya yang di luar. Masih. Ya. Iya. Yang belum masuk, yang tidak masuk pada hari ini siapa? Ardiana tuh. Siswa saja kalau begitu yang mau menyampaikan terakhir materinya kita sebelum materi orde baru itu materi apa? Materi terakhirnya kita ini kan materi kita sekarang orde baru. Arti sebelum orde baru kemarin terakhir materinya kita tentang politik. Oke, begitu. Sekarang satu orang saja berdiri. Siapa yang mau? Satu Amina. Materinya kita terakhir sebelum orde baru. Sekarang kan kita ke orde baru, ya. Oke, sebelum materi orde baru. Oke, boleh berdiri. Oke, Ina.
ini yaitu siswa dapat menjelaskan perkembangan sistem dan struktur ekonomi, politik, dan apa lagi itu sosial. Ya, oke. Yang pertama ini, kalau di sini di bawah kita Indonesia pada masa Orde Baru. Kalau kita bicara tentang Orde Baru, berarti siapa yang sini? Presiden Pak Soeharto. Ya. Ada di buku LKS-nya kalian di situ ya. Tahun 1966 sampai 1998. Apa Eko? Tri itu 3. T-nya apa? 3 butir tuntutan. Dina, oke. 3 tuntutan. RA-nya apa? Rakyat. 3 tuntutan rakyat. 3 permintaan rakyat Indonesia pada aksi Tripura. Kalau kalau kita bicara tentang aksi itu kan gerakan, berarti gerakannya pemuda meminta 3. Ya, yang pertama apa? Pembubaran ormasnya, pembersihan kabinet dari bentuk PKI, penurunan harga oke, selanjutnya kronologi aksi Tripura. Apa itu kronologi? Kejadian ada di situ ya, kejadian. Oke, di situ ada demonstrasi pertama gerakan mahasiswa terjadi pada 8 Januari 1966. Terus ada pada 12 Januari 1966. Kelompok pemuda dan mahasiswa. Oke, selanjutnya di situ kalau di buku LKS-nya kamu ada surat perintah 11 Maret. Super Semar. Kalau bicara tentang Super Semar, apa berarti surat perintah 11 Maret? Apa di situ latar belakang Super Semar? Aksi demonstrasi menentang demokrasi terpimpin meningkat. Keamanan presiden selamatkan. Presiden perlu memiliki kewibawaan pemerintahan. Apa isi Super Semar? Mengambil segala tindakan yang dilakukan untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. Ya. Oke, di sini ada 2 kartu. Ya. Ini yang berwarna ini, oke, yang ini warna biru ini adalah pertanyaan, yang ini jawaban. Warna ini jawaban, yang ini belum. Oke. Kita bagi kelompok. Ya, kelompok 1, 2, 3 dengan 4. Oke, masing-masing kelompok. Oke, sebelum kita berlanjut ke kartu berpasangan. Ibu tidak meminta satu kelompok maju, tapi Ibu mau siapa salah satu siswa yang mau maju, yang mau menjawab pertanyaan. Ya. Satu siswa saja sebagai pembuka. Siapa yang mau maju? Mengambil satu pertanyaan di sini. Oke, ada yang mau? Satu orang? Oh. Silakan mulai. Iya. Oke. Oh, coba berdiri di sini. Coba lihatkan apa pertanyaannya kamu. Oke, orde baru. Berarti kalau kita bicara tentang orde baru, apakah itu? Ya.
Oke, waktunya. Terima kasih. 1, 2, 3. Oke, sebelum kamu buka, ada yang tahu apa itu orde baru selain Eko? Penataan pemerintahan Satu orang, jangan bersamaan. Oke, satu orang. sistem pemerintahan susunan dan penataan pemerintahan yang baru di Indonesia. Apa betul tadi kok jawabannya? Kurang. Tapi begini. Oke, kurang tepat. Kalau kita bicara kurang tepat, kelompok berapa yang menjawab barusan? 2. Oke, kelompok 2 ya. Oke, belum ada poinnya. Sebenarnya ada poin-poinnya nih. Sudah kasih masuk poin. Oke, ada lagi? Oke, silakan Linda. Bagaimana Eko? Kurang. Mana yang lebih tepat? Kurang lengkap. Rakyat, bangsa, dan negara yang meletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuensi. Iya, betul. Oke, dan jawaban Eko coba kasih lihat Eko. Tadi Indah kelompok berapa Indah? 3. Oke, kelompok 3. Berarti kelompok 3 poinnya untuk yang orde baru itu 25 poin. Ya, berarti 25 poin ya. Skornya 25 poin. Oke, kelompok mana lagi? Yang mau maju? Kelompok mana lagi? Siapa? Tunggu, tadi kelompok berapa? Nanti kelompok 4. Kenapa jawab salah? Lo bukannya yang jawab berapa? Bu? Yang jawab berapa nilai kelas? Tadi siapa yang jawab tadi? Tidak. Nanti tidak dapat nilai kelas. Kelompok berapa tadi? 3. Oke, kelompok 3 dapat kelas, bukan skor, bukan itu. Ya. Apa ini? Oke, selanjutnya kelompok mana lagi yang mau? Yang mau maju? Ya, ayo. Isi tritura. Satu, 2, 3, 4, 5. Aduh, bagaimana ini Indah? 7, 8, 9, 10. Ayo mana Indah? Oke, sebelum Indah menjawab, ada yang bisa jawab? Dan isinya pembubaran PKI beserta organisasi masanya, pembersihan kabinet demi Kora dari unsur PKI, dan penurunan harga-harga barang. Oke, itu jawabannya. Penurunan harga-harga barang. Oke, Indah juga sama ya. Berarti kelompoknya Dami ada 12 ya. Dami kelompok berapa? 2. Intri berapa Intri? 2. Oke, Dami kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Tadi kelompok berapa Indah? 3. Kelompok berapa? 3 dong Bu. 3 itu poinnya tadi 30 ya.
Isi surat perintah 11 Maret Super Semar. Perintah pada Lejen Soeharto untuk mengatasi masalah keamanan dan keselamatan yang terjadi pada saat itu. Betul. Nomor berapa? Nomor berapa, Mira? Dengan kelompoknya 3 plus lagi, Bu. Kelompok 3 lagi. Iya, oke, itu poinnya ya itu 2. Kelompok 3 ya? Iya, Bu. Oke, selanjutnya yang terakhir. Kelompok mana yang jawab? Tindakan yang dilakukan Presiden Soekarno setelah Soeharto. ya, Soeharto setelah mengubarkan PKI. Dari jawaban. Oke, Dewa. Pada tanggal 18 Maret 19 tadi Soeharto mengamankan 15 orang menteri yang dinilai dalam P30 SPKI dan dilakukan P3 baiknya. Hal tersebut diuntungkan dalam keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966. Betul. Oke, berarti kelompok berapa itu? Kelompok 2 Revani, poinnya 25. Oke, di antara 4 kelompok itu mana kelompok yang tidak mendapatkan poin? Oke, untuk yang tidak mendapatkan poin berarti bagaimana ini? Oke, poin lagi kita balikan apa untuk kelompok berapa? Di buku tugasmu saja. Kamu tinggal meneruskan ya kan tulisannya. Kelihatan tulisannya? Enggak apa-apa, enggak pakai tabel, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang pertama tulis nama saja. Nama saja ya, nama. Ya, ini untuk masing-masing siswa. Ya, kasih waktu 10 menit. Ini tugasnya. Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia yang diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Lengkapilah tabel di bawah ini agar kamu paham kehidupan politik, ekonomi, dan kehidupan masyarakat pada masa Orde Baru. Kalau Super Semar, tanggal peristiwanya, penjelasannya seperti itu. Nah, setelah Super Semar kan kita tadi apa semua? Apalagi satu lagi? Dualisme terpemikiran. Langsung saja. Boleh. Nah. Ini kan dalam bidang politik, ya. Ada dalam bidang pendidikan. Siapa di pendidikan? Pendidikan. Apa pendidikan? Kamu sekolah di mana? Oke, sambil menuliskan. Ibu mau 1 orang atau boleh juga laki-laki perempuan, boleh 1 laki-laki 1 perempuan menyimpulkan yang tadi materinya kita, ya. Ya, boleh di tempat, boleh. Dalam bidang kesehatan ada diberikan puskesmas, posyandu, program KB. Ya, boleh. Oke, itu menurutnya Doni Joshua ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk Doni Joshua. Oke, Doni Joshua. Sekarang perempuan lagi. Tadi Doni Joshua dalam bidang kesehatan. Oke, satu lagi.
siang hari ini ya. Masing-masing tuliskan di sini. Ya, oke sudah aja. Oke, kamu tuliskan refleksimu pada siang hari ini pembelajaran kita seperti apa, ya, dan itu harus seperti apa dan bagaimana. Suasananya kita pada siang hari ini seperti apa? Ya, kamu tuliskan di sini, tolong jangan ditulis nama, boleh jangan ditulis nama ya. Inilah kan, tulis refleksinya kamu kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya. Oke. Tuliskan ya, jangan tulis nama. Oke, tulis suasana pembelajaran kita pada siang hari ini seperti apa? Ya, nah, boleh. Oke, sudah. Kalau sudah kumpulkan di sini. Jadi boleh lewat ayo sudah. Kumpulkan. Kumpulkan oke sudah. yang jualin semua kepemimpinan itu Oke, sudah. Oke, sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua, jangan menulis. Apa yang kamu tulis? Sudah. Oke, oke lihat ke depan. Oke, kalau sudah semua, Ibu mau satu kali lagi kesimpulannya kita yang terakhir. Satu orang saja. Ya. Oke, silakan Denny. Kita dapat mengetahui tentang aksi-aksi yang terjadi pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Presiden Soeharto dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, ekonomi, sosial budaya. Jadi kita lebih tahu dan di dalam aksinya itu juga tertera tanggal dan beserta isinya. Oke, kita buka lagi. Oke, sebagai aplaus, kita kasih pulpen. Ya. Jangan Denny yang mau. Oke, Denny. Oke, sekarang satu lagi pulpen. Tadi ada siswa yang semangat menjawab beberapa pertanyaan. Siapa kira-kira? Dina. Pas ya di dalam pulpen. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana siang hari ini ya. Oke. Sebenarnya semangat, kamu semangat. Oke, semangat. Oke, untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini, aplausnya. Apalagi sekarang kita mau melanjutkan ya. Akhir pembelajaran pada siang hari ini doa. Doa saya salam kepada ibu. Selamat siang. Oke, terima kasih. Wabarakatuh. Selamat pagi ini Bu. Kita ketemu lagi di kegiatan pasca observasi. Setelah kemarin kita lakukan perannya, ada observasi di kelas. Selama Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita buat lagi pertemuan untuk membahas tentang kegiatan pada saat Ibu melakukan observasi. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah.
Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Jadi kegiatan kita ini bertujuan untuk mengevaluasi semua kegiatan yang telah Ibu lakukan selama di kelas. Kita refleksi kembali, bisa memberikan masukan, kemudian saya juga bisa belajar dari Ibu. Kita sama-sama menggali, oh iya mungkin bagian di sini yang masih perlu kita perbaiki. Ya Bu ya. Saya ingin tanyakan bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi di kelas karena ada saya sebagai pengamat. Kira-kira bagaimana perasaannya Ibu? Perasaan awalnya sih grogi ya, Iya. tentunya. Terus untuk model pembelajaran sih sebenarnya ini yang sempurna. Oke. Tapi kan kita lihat kondisi kelasnya di dalam, Ya. jadi ya itu sebagai acuan kita ke depan harus Ya. seperti apa. Oke. Tentunya grogi. Tetap ada grogi Bu ya. Meskipun bukan kepala sekolah yang observasi Bu ya. Oke. Saya pun grogi Bu sebenarnya. Kemudian lanjut ceritakan, kita kembali pada area pengembangannya Ibu kemarin. Saya sekedar mengulang saja Bu ya. Kemarin kan kita fokusnya pada peningkatan motivasi belajar siswa. Iya. Bagaimana siswa itu ditingkatkan motivasinya, ditingkatkan kemauannya dengan Ibu mengambil tindakan. Salah satu strateginya menggunakan kartu tanya jawab ya Bu. Iya, Kemudian iya kartu pasangan, jawaban dan pertanyaan. Kemudian dari situ Ibu melakukan diskusi dengan harapan nantinya siswa akan lebih termotivasi pada saat belajar. Menurut Ibu sejauh mana peningkatan motivasinya siswa pada saat Ibu melakukan strategi seperti itu dari kacamatannya Ibu? Ya, dengan peningkatan ini, dengan strategi ini sudah seperti ini peningkatannya? Sudah lumayan meningkat sih Bu ya. Oke. Yang biasanya anak-anak itu kan namanya pelajaran sejarah itu kan Ya. lebih banyak bercerita dalam kelas, tapi dengan adanya metode pembelajaran match Ya. atau berpasangan itu, jadi siswa itu ada semangatnya walaupun cuma sedikit. Oke. Ya, ada meningkat. Jadi sudah ada perubahan Ya, ya. ada perubahan. Memang anak-anak sedikit sudah termotivasi Ya, belajar. dan ada semangatnya mereka untuk mempasangkan kartu-kartu itu Ya. dengan jawaban dan pertanyaannya itu. Oke. Kalau rentang dari 0 sampai 100 ya Bu ya. Menurut Ibu kemarin itu kegiatan observasinya atau pembelajaran di kelasnya Ibu itu sudah dinilai berapa? Kalau menurut saya masih 70 Bu. Ya. Iya. Oke. 70 ya. Iya. Maksimalnya? Maksimalnya 75. Oh, berarti tinggal sedikit lagi. Oke, dari 75 Ibu sudah di 70. Iya. Nah, di skala 70 itu apa yang sudah baik menurut Ibu? Yang sudah baik pelajarannya atau siswanya? Dari pelajarannya, dari motivasinya siswa, dari caranya Ibu mengajar. Oke, kalau dari cara mengajarnya ya sudah oke lah ya, sudah lumayan meningkat. Dari siswanya itu karena kemarin kan kita masuk di dalam pas observasi itu kan tengah hari. Siangnya Bu ya? Iya, siang. Jadi siswa itu sudah mulai menurun untuk semangatnya belajar karena kita di waktu-waktu jam hampir mendekati jam istirahat. Ya, Sudah baiknya ya setidaknya sudah memang di 70 itu motivasinya sudah bagus Bu ya. sudah Bagus. Anak-anak sudah nyaman dengan strategi belajar yang Ibu terapkan ya. Ya, sudah nyaman. Karena ada selisih 5 dan 70, maksimalnya kan 75. Apa yang masih menjadi kendala atau hambatan? Kalau hambatannya itu kayaknya jadwal pelajarannya. Oh, jadwal. Iya, seharusnya kalau sejarah itu kan maunya lebih bagus tuh pagi. Pagi. Iya, jangan dia biasanya karena saya jam dapat jadwal itu di jam-jam terakhir. Jam kritis Bu ya. Iya, di jam-jam kritis. Ya, karena kan anak-anak lebih. Terus yang kedua itu seharusnya kalau dalam pelajaran sejarah itu kan kita harus lebih banyak melihat misalkan kayak artefak, arca-arca, itu kan kita harus melihat langsung. Objeknya memang harus Objeknya. ada ya Bu ya, langsung Iya. seperti itu. Anak-anak bisa lihat. Iya, sedangkan ini kan anak-anak hanya menghayal, bahasanya itu menghayal atau Iya. berpikir oh ternyata seperti ini
sedangkan kita harusnya kan melihat langsung ke tempatnya. Ya. Jadi kalau tadi saya bisa mengungkap jawaban Ibu, salah satu kendalanya karena memang dari segi waktunya yang kritis, kemudian bendanya pada saat belajar anak-anak itu sebenarnya senang ketika melihat bendanya ya. Nah, jadi rencana kedepannya Ibu seperti apa untuk memperbaiki masalah yang Ibu hadapi? Oke, rencana kedepannya dari mungkin kita dari yang hal-hal kecil saja dulu Bu. Jadi kita mungkin bisa mencari model gambar. Oke, pakai gambar dulu. Iya, gambar. Seharusnya kita memang menggunakan fokus Ya. cuman karena terkendala di sumber daya ini kebutuhan kita belum terpenuhi, jadi yang kita disesuaikan dengan kondisi sekolahnya kita saja. Berarti mungkin Ibu sudah sati dengan peraga sederhana Iya, dengan model-model gambar yang di-print, yang diperbesar. Iya. Ya, seperti itu Bu. Itu rencana kedepannya seperti itu. Kalau dari segi waktu mungkin ada pembicaraan lanjut dengan Pak Wakil Kurikulum barangkali? Oh iya, nanti dibahasakan juga boleh ya di rencana kembali. Kemudian dari yang tadi Ibu paparkan berarti hanya terkendala pada teknisnya saja Bu ya. Jadi saya harap kedepannya Ibu lebih maksimal. Saya juga sebenarnya kemarin itu mendapat pelajaran yang penting, ternyata memang dengan kartu cocok siswa ada motivasi ya. Mungkin bisa juga diterapkan di pelajaran saya yang kimia yang memang sudah agak susah memang karena memang mengindra bendanya juga susah ya. Jadi cukup mungkin refleksi kita kali ini mungkin dapat menjadi alternatif bagi Ibu nantinya, dapat menjadi solusi juga bagi saya jika menghadapi hal yang sama. Kemudian kira-kira Ibu nanti menjadwalkan perbaikannya ini kapan? Karena tadi sudah terencana mau buat peraga sederhana, kapan Ibu akan melakukan itu? Iya, kalau misalnya dalam pembelajaran lagi, Ibu sudah merencanakan dalam waktu dekat? Iya. Itu tanggal 15. Iya. Oke. Berarti sudah diulang, sudah ada perbaikan ceritanya. Ya berarti Ibu sudah merencanakan ke depannya dengan waktu yang dalam waktu lebih cepat Bu ya? Iya. Mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan rancangan yang Ibu lakukan. Di sini sudah hadir Bapak pengajar praktik, mungkin ada masukan dari Bapak terkait dengan yang telah kami lakukan. Iya, terima kasih. Jangan dulu diskusi. Mungkin terkait hal yang baik, apa yang sudah Ibu lakukan di kelas, pasti kita sebagai guru dasarnya pasti ya bisa lah. Ya, mungkin terkait dengan, kalau menurut saya sih sebaiknya supervisi itu diadakan 1 bulan sekali. Kita refleksi, tidak ada yang sempurna juga. Karena setiap pelajaran juga ada ada keuntungan, ada kerugian kayak sejarah. Tapi sejarahnya bagusnya kalau anak-anak disuruh nonton video terkait dengan sejarah bangsa Indonesia, sejarah ATM dan lain-lain, itu biasanya lebih mengenang daripada guru menjelaskan, apalagi waktunya siang. Iya, gitu. Berarti harus ada media pembelajaran yang seharusnya menarik. Gitu. Kalau bahasa Inggris sih lebih ke fokusnya ke praktek. Kalau kimia juga pasti ada metode-metode yang berbeda dari pelajaran sejarah. Sehingga mungkin ya kita banyak belajar terus-menerus, diskusi. Di sini kan mungkin Ibu Nur dengan Pak Darman kan bisa buat komunitas belajar. Sehingga nanti komunitas belajar itu yang memberikan supervisi mingguan atau bulanan terkait apa yang perlu diperbaiki. Jadi bukan untuk saling menyalahkan, tapi bagaimana kita belajar sama-sama. Kalau menurut saya itu. Terima kasih masukan dari Bapak terkait dengan pelaksanaan yang kami lakukan. Ya, saya juga terima kasih kepada Ibu Lis ini sudah bersedia, dan kedepannya kita bisa saling berbagi, kemudian mungkin saling memberi masukan sebelum berbicara, mungkin sebelum observasi mungkin kita bisa lebih ada pembicaraan di awal dulu biar lebih rileks ya Ibu ya. Oke, terima kasih banyak Bu waktunya. Ya. 电动。